Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di minggu yang baru. Kita berterima kasih sama Tuhan semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat bahwa orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia diumpamakan seperti orang yang sedang mendirikan rumahnya di atas batu yang keras, batu yang kuat, batu karang, sehingga datang badai, datang banjir, datang angin ribut, rumah itu tetap kokoh. Demikianlah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, dia tetap kuat menghadapi apapun yang ada dalam kehidupannya. Saya percaya hari-hari ini tidaklah mudah, tapi kita percaya kalau kemarin Tuhan tolong kita, maka hari ini pun Tuhan pasti tolong kita. Sama-sama bilang sama saya, setiap hari hidup saya ditolong Tuhan. Amin. Kita berdoa, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kasih karunia, buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan selalu ada penyingkapan, selalu ada tuntunan, selalu ada arahan. Kami percaya kami yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup oleh firman-Mu. Karena itu Tuhan sampaikan sesuatu bagi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Tuhan Yesus yang tersirat, ya kan, secara tersirat itu menyatakan bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, jadi ada pertentangan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi, antara Yesus dengan orang ahli-ahli Taurat, iya kan, bahwa umurmu aja belum 50 tahun katanya sudah bilang Abraham begitu kan. Yesus bilang begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wow. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari perkataan ini tersirat bahwa Yesus ada, Dia sebelum Abraham ada. Dengan kata lain, sudah dikasih dalam Tuhan, nanti kita akan melihat bahwa itu merujuk kepada Wahyu 22 ayat yang ke-13. Bahwa Dia adalah Allah yang adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dan ini adalah salah satu pembuktian bahwa dirinya, pribadinya adalah Allah. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita nggak usah stres, kita nggak usah tertekan, kita nggak usah panik, ya kan? Apalagi ragu tentang ketuhanan Yesus Kristus. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita harus percaya dan kita juga harus mengerti bahwa apa yang disingkapkan oleh kebenaran firman Tuhan ini adalah mutlak. Dan ini adalah perkataan Yesus dalam Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dia adalah pribadi yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan Dia adalah pribadi yang tetap ada setelah segala sesuatu tidak ada. Dengan kata lain, kita ini hidup di tengah-tengahnya gitu kan. Dia adalah Allah yang sebelum segala sesuatu ada, Dia yang menciptakan, dan Dia juga akan tetap ada setelah segala sesuatunya tiada. Keeksistensiannya, keberadaannya itu membuktikan bahwa Dia Allah. Jadi kita bersyukur gitu loh saudara. Kita tahu bahwa ketika kita diciptakan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus bilang, aku tahu, Tuhan bilang, aku tahu sebelum aku mengenal kamu, sebelum kamu diciptakan, sebelum kamu hadir. Ketika sebelum kamu ada dalam kandungan ibumu, aku mengenal kamu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ini merupakan kebanggaan kita bahwa Dia adalah awal dan akhir. Dia tahu dari awal kehidupan saya dan Dia tahu akhir kehidupan saya. Dengan kata lain saudara dan saya, kita perlu menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan kita itu selalu ada Yesus. Sama-sama bilang sama saya, di dalam kehidupan saya selalu ada Tuhan bersama saya. Mungkin hari-hari ini kau merasa kayaknya Tuhan jauh. Bukan Tuhan yang jauh saudara. Kita yang sering kali merasa Tuhan itu
tidak kita rasakan lagi. Yuk coba perbaiki. Jangan-jangan hubungan kita yang sedang jauh, jangan-jangan kita sudah terlalu sibuk dengan mainan kita, ya kan, dengan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ayo coba kita refleksi yuk, kita lihat lagi yuk, apa sih kira-kira yang membuat saya jauh dari Tuhan? Karena kita tahu kalau Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Maka dari awal kehidupan saya sampai akhir nanti ketika saya akan kembali menjadi debu dan tanah, saudara dan saya, Dia ada di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab mencatat bahwa Dia adalah Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, sehingga bangsa Israel, Alkitab catat, tetap dapat berjalan siang dan malam. Sampai kepada mereka memasuki tanah yang dijanjikan, tanah yang berlimpah, susu dan madunya, tanah perjanjian. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Karena Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita, maka yang harus kita mengerti yang pertama, karena Dia adalah Alfa dan Omega, Dia adalah awal yang akhir, Dia ada di seluruh aspek kehidupan kita. Maka yang pertama, jangan lagi engkau merasa takut. Saudara, mungkin engkau takut hari-hari ini ditinggalkan oleh banyak orang, sehingga akhirnya engkau merasa kayaknya saya harus jadi sama dengan orang-orang ini deh supaya saya diterima. Jangan takut. Jangan takut. Ketika manusia meninggalkan engkau, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Itu janjinya, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan itu selama-lamanya dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya yang pertama, karena kita tahu Dia ada di awal dan akhir kehidupan kita, maka jangan takut. Yang kedua, yang perlu kita ketahui, karena Dia ada di awal dan akhir kehidupan kita, Dia ada di tengah-tengah bahkan seluruh aspek hidup kita, maka ketahuilah yang kedua, Dia Allah yang memelihara dan menjamin kehidupanmu. Iya dong, kalau Dia menciptakan saudara dan saya yang dari awal ini, dan Dia juga akan tetap ada di akhir kehidupan saudara dan saya, maka Dia juga yang memegang perjalanan hidup saudara dan saya. Dia yang menjamin perjalanan hidup saudara dan saya. Betul? Karena itu kita tahu bersama, kita lihat kok 2025 bukan tahun yang mudah kita lewati, kita jalani. Ada goncangan demi goncangan, saya mendengar banyak berita, saya mendengar banyak keluh kesah dari setiap umat Tuhan. Bahwa ini sedang bergoncang, itu sedang bergoncang, ekonomi bergoncang, rumah tangga bergoncang, kesehatan bergoncang. Justru goncangan-goncangan itu menyadarkan kita bahwa kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Dunia memang akan digoncang. Segala sesuatu akan digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Pribadi Allah, kerajaan sorga yang tidak pernah tergoncangkan. Saya ajak setiap umat Tuhan hari ini, engkau merenungkan firman Tuhan. Tetap. Boleh segala sesuatu bisa digoncangkan. Rumah tanggamu bisa digoncangkan, Pak, Bu. Rumah tanggamu bisa digoncangkan. Pekerjaanmu, usahamu, ekonomimu, kesehatanmu bisa digoncangkan. Namun ketika kita menyadari sepanjang hidup saya dari awal sampai akhir hidup saya dipegang oleh Tuhan Yesus, maka saya tahu saya tidak akan mudah digoncangkan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, selama ada Yesus dalam hidup saya tidak akan mudah digoncangkan. Amin. Keadaan boleh bergoncang, situasi boleh bergoncang, apapun di luar hidup kita bisa bergoncang, tetapi hidupmu tidak akan pernah bisa bergoncang ketika engkau memegang Yesus dan menjadikannya sebagai Tuhan. Karena Dia adalah awal, Dia adalah akhir. Di tengah-tengah awal dan akhir itu ada Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan setiap kita. Pastikan hal ini untuk kita sadari. Bukan suatu kebetulan Dia mengatakan akulah Alfa dan Omega, saudara. Itu membuktikan bahwa kekuasaan kedaulatan hidupnya itu memegang kendali hidup saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkaulah Allah. Engkau ada sebelum Abraham ada. Engkau adalah awal dan akhir. Engkau ada sebelum segala sesuatu ada, dan Engkau tetap ada setelah segala sesuatu tiada. Kami ada di tengah-tengahnya, dan kami percaya kami gak boleh takut, kami gak boleh khawatir. Kami tahu Tuhan menjamin hidup kami. Kami tahu Tuhan memegang kami. Kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapak, hamba berdoa, kalau ada di antara umatmu yang mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini sedang
mengalami kekhawatiran, sedang mengalami kekalutan, ketakutan, kecemasan karena merasa ditinggalkan oleh lingkungannya, oleh orang-orang yang dia kenal. Tuhan, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap hati. Tuhan lawat setiap hidup. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih karunia Tuhan, biar anugerah Tuhan ada atas mereka. Damai sejahtera Allah terus berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Sebab Engkaulah Tuhan yang tetap membuat hidup kami tidak akan mudah tergoncangkan oleh segala sesuatu yang bergoncang di hadapan kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin.